Halo, saya Imam Fahrudin. Saya akan lanjutkan cerita tentang fisika nuklir. Ini bahan bacaannya, dan kali ini kita akan membahas tentang gaya nuklir atau interaksi kuat. Kita lihat lebih detail ya. Dalam proses nuklir, tentu interaksi yang bekerja di situ atau gaya yang bekerja di situ adalah gaya nuklir. Namun di sini lebih tepatnya yang akan dibahas adalah gaya atau interaksi antar dua nukleon. Jadi antar proton, antar neutron, atau antar proton dan neutron. Jadi sebelumnya misalkan kita sudah lihat di model kulit itu ada gaya nuklir, tapi itu adalah gaya nuklir efektif, kombinasi dari seluruh nukleon yang ada di dalam inti. Kali ini kita ingin lebih mendasar lagi, kita lihat bagaimana dua nukleon berinteraksi. Itu yang akan dibahas di bagian ini. Dan gaya nuklir juga itu merupakan interaksi kuat atau strong interaction ya. Tapi yang dibahas di sini adalah bisa dikatakan strong interaction pada level hadron ya, pada level nukleon seperti itu. Karena jika nanti kita akan lihat ini kemudian menurut model standar fisika partikel, interaksi kuat itu adalah interaksi antar quark ya. Quark ini adalah penyusun hadron. Tapi kali ini kita batasi hanya membahas interaksi kuat pada level hadron, yaitu gaya nuklir atau interaksi nuklir antar dua nukleon. Ini juga menguntungkan karena sampai saat ini pembahasan tentang quark dan gluon itu masih belum tuntas. Jadi gaya nuklir dibahas sebagai interaksi antar nukleon atau antar hadron, ini juga memberi manfaat. Dengan demikian kita bisa menghitung banyak fenomena, proses-proses nuklir atau menganalisis fenomena-fenomena nuklir ya. Kita sudah kenal bahwa salah satu interaksi fundamental itu ada 4 di sini ya. Interaksi fundamental itu bisa dibaca di sini. Itu adalah interaksi elektromagnetik. Dan ini telah tuntas dibahas atau dipahami ya, sehingga melahirkan mekanika kuantum khusus untuk interaksi elektromagnetik. Untuk proses-proses elektromagnetik itu adalah mekanika kuantum elektrodinamika atau quantum electrodynamics. Nah, menurut quantum electrodynamics, bahwa jika kita punya dua muatan sehingga terjadi interaksi elektromagnetik, di sini interaksi antar dua muatan ini berlangsung atau terwujud karena dua muatan ini mempertukarkan foton ya. Jadi orang bilang foton sebagai pembawa interaksi elektromagnetik, sebagai carrier. Nah, melihat ini, dan ini sudah sukses digambarkan dalam quantum electrodynamic, fenomena-fenomena elektromagnetik ya. Maka Yukawa, salah seorang fisikawan Jepang ini di tahun 35, dia melontarkan ide bahwa dua nukleon itu juga berinteraksi melalui dengan cara seperti ini ya, mempertukarkan partikel. Partikelnya itu dari jenis meson. Nanti kita akan belajar tentang jenis-jenis partikelnya. Nah, Yukawa bahkan melangkah lebih jauh, yaitu dia memprediksi atau menghitung massa meson yang dipertukarkan oleh nukleon yang pada saat itu belum ditemukan. Beberapa waktu kemudian ya,
dalam penelitian sinar kosmik ini sinar-sinar dari space, dari luar angkasa ya, yang masuk ke atmosfer bumi, kemudian sampai ke permukaan bumi sebagian. Itu orang temukan ada partikel yang masanya kurang lebih seperti yang diprediksi Yukawa. Nah, partikel itu disebut sebagai meson mu atau mu meson atau singkatnya muon. Nah, orang menganggap inilah partikel yang diprediksi oleh Yukawa. Belakangan sebetulnya baru diketahui bahwa meson mu ini sebetulnya bukan meson. Dia sebetulnya bukan partikel dari jenis meson, melainkan partikel dari jenis lepton. Jadi sebetulnya bukan ini yang diprediksi oleh Yukawa. Jadi sebetulnya yang menjadi carrier atau yang dipertukarkan dalam interaksi antar nukleon ini bukan meson mu ini ya. Mu ini bahkan bukan meson melainkan lepton. Tapi orang sudah terlanjur menganggap begitu, dan ini menguntungkan karena orang sudah terlanjur menganggap bahwa ide Yukawa itu benar, bisa diterima ya. Maka banyak penelitian lanjutan seputar ide Yukawa. Banyak orang juga membuat model-model interaksi antar nukleon yang mekanismenya digambarkan sebagai pertukaran meson-meson. Nah, untungnya baru beberapa tahun kemudian dari sejak Yukawa mengusulkan idenya, ada 12 tahun, dalam penelitian sinar kosmik orang temukan memang partikel yang memang betul-betul meson, dan masanya pun sesuai dengan masa yang dihitung Yukawa. Jadi inilah partikel yang sesuai dengan prediksi Yukawa. Partikel ini diberi nama meson P atau pi bahasa Inggrisnya. Orang bilang pi meson atau orang sebut juga pion. Ya, kita bilang saja pion ya biar mudah ya. Pion diyakini itu sebagai meson yang diprediksi Yukawa, dan di alam pion hadir dalam 3 jenis. Ini namanya isospin, nanti kita kenal ya. Jadi ada pion positif bermuatan 1e, muatan elementer. Ada pion yang netral, ada pion negatif bermuatan min e ya. Nah, 2 tahun kemudian setelah partikel ini ditemukan, ini mengkonfirmasi ide Yukawa. Nah, Yukawa mendapat hadiah Nobel tahun 49. Nah, banyak penelitian mengikuti ide Yukawa, bahkan dikembangkan model-model yang lebih kompleks lagi, bahkan yang dipertukarkan bukan cuma 1 pion melainkan juga 2 pion. Orang sebut 2 pion exchange model seperti itu. Dan juga meson yang dipertukarkan tidak hanya terbatas pion, melainkan juga meson-meson lain yang orang sudah temukan di alam. Nah, berikutnya kita melihat kira-kira bagaimana Yukawa bisa memprediksi massa partikel yang dipertukarkan oleh nukleon. Nah, kita menggunakan ini dari ketidakpastian Heisenberg untuk energi dan waktu. Kita dapatkan relasi ini. Jadi delta T kurang lebih sama dengan H bar dibagi delta E. Nah, anggaplah fluktuasi energi ini itu setara dengan massa meson yang dipertukarkan. Jadi orang bisa kaitkan dengan ini ya. Kemudian jadi dianggap ada meson terbentuk menimbulkan fluktuasi energi sebesar ini setara dengan massanya. Kemudian meson itu bergerak dari nukleon satu ke nukleon lain yang dipertukarkan dalam waktu delta T. Anggap paling cepat secepat-cepatnya kecepatan meson itu sama dengan C. Ini untuk mudahnya saja ya. Karena yang bisa bergerak secepat C adalah foton atau gelombang elektromagnetik. Jadi jika dimasukkan, ini adalah
jarak yang ditempuh si meson dalam waktu delta t dengan kecepatan c. Delta t kita masukkan ini ya. Kemudian delta e kita masukkan ini, maka didapat ini jarak yang ditempuh si meson dan ini adalah masanya ya, berbanding terbalik. Nah, dengan memasukkan kira-kira jarak interaksi antar nukleon, kurang lebih kita ordernya Fermi atau femtometer, itu Yukawa bisa memprediksi besar massa meson yang dipertukarkan oleh dua nukleon. Nah, kita juga bisa lihat bahwa untuk interaksi elektromagnetik dengan carriernya adalah foton yang massa diamnya 0, maka bisa dijelaskan bahwa interaksi elektromagnetik jangkauannya itu tak berhingga. Nah, carrier atau partikel yang dipertukarkan oleh dua partikel yang berinteraksi itu disebut sebagai partikel virtual ya. Jadi di sini kita tidak akan bisa mendeteksi ada foton berpindah dari sini ke sini, nggak bisa. Begitu kita juga tidak bisa mendeteksi pion merambat dari sini ke sini, enggak. Jadi disebut partikel tersebut dalam keadaan virtual ya. Photon real kita temui ada jika kita melihat benda, melihat cahaya, itu berarti ada photon real yang sampai ke mata kita. Tapi di sini kita gambarkan juga ada foton dalam keadaan virtual. Kita tidak akan bisa mendeteksi foton di sini. Begitu juga pion real ada, itu yang dideteksi oleh dalam penelitian sinar kosmik di tahun 47 itu pertama kali. Tapi di sini pionnya tidak akan bisa diamati. Jadi disebut pionnya dalam keadaan virtual di sini. Kita lihat bagaimana interaksi antar nukleon. Nukleon terdiri dari proton dan neutron, digambarkan secara lengkap sebagai pertukaran pion ya. Jadi antar proton bisa mempertukarkan pi zero atau pion netral, tidak ada perubahan muatan di sini. Masuk proton muatan +1, keluar di sini pion tapi muatannya 0, sehingga keluar di sini proton ya. Begitu juga di titik ini hukum kekekalan muatan berlaku, masuk proton, masuk partikel netral, maka keluar proton. Begitu juga di sini ya. Jadi pertukaran pion zero ini bisa menjelaskan interaksi antara proton-proton, neutron-neutron maupun proton-neutron. Di sini keluar partikel netral, ini tidak ada yang berubah, yang masuk dan yang keluar. Di sini masuk partikel netral, tidak ada yang berubah antara yang masuk dan yang keluar ya, dari segi muatannya. Untuk hal-hal lain seperti momentum, energi itu juga berlaku kekal dan itu nanti ada di perhitungan detailnya ya. Bagaimana dengan pion plus dan pion min ya, itu bisa menjelaskan orang sebut sebagai exchange reaction ini ya. Jadi masuk proton keluar neutron, masuk neutron keluar proton ya. Dan ini masuk proton, muatannya dibawa oleh pion sehingga yang keluar neutron ya. Di sini sebaliknya masuk neutron keluar pion negatif, maka di sini yang keluar adalah proton. Ini dua ini reaksi exchange proton dan neutron. Ini untuk mengkonfirmasi lagi bahwa muon itu memang betul bukan partikel yang diprediksi oleh Yukawa. Jadi muon itu bukan meson, dia dari jenis lepton dan muatannya pun jenisnya di alam hanya ada dua ya, muon plus dan muon min. Tidak ada muon zero. Jadi jika kita ingin menggunakan muon, kita tidak bisa menjelaskan tiga reaksi ini, hanya bisa yang ini. So muon bukan partikel yang dipertukarkan dalam interaksi antar dua nukleon. Bentuk interaksinya kita ingin lihat secara matematis, itu
operatornya, fungsinya seperti apa. Memang interaksi nuklir, interaksi antar nukleon tidak sesederhana misalkan kita lihat di gravitasi ataupun juga elektromagnetik. Yang simple energi potensialnya adalah 1/r atau gayanya 1/r kuadrat. Jadi di interaksi antar nukleon itu bentuknya lebih rumit ya, karena ada kebergantungan pada spin, pada isospin. Ini sangat rumit. Jadi sampai sekarang orang masih cari-cari modelnya ya. Jadi orang buat model matematis dengan mempertimbangkan semua syarat-syarat fisis ya, semua hal-hal yang empirik yang sudah terukur, yang sudah diketahui tentang interaksi nuklir, tentang nukleon dan segala macam. Masukkan syarat-syarat fisika, misalkan kekekalan momentum, spin dan segala macam. Orang-orang buat model ya. Dan model ini di dalamnya ada beberapa konstanta atau parameter yang orang belum tahu nilainya, dan nilainya diperoleh dengan cara fitting istilahnya ya. Jadi ada data eksperimen fenomena nuklir, kemudian orang masukkan model interaksi, model potensialnya ke dalam perhitungan nuklir menggunakan mekanika kuantum. Tentunya didapatkan hasil perhitungan ya. Hasil perhitungan besaran fisika ini dibandingkan dengan hasil pengukuran eksperimen. Jika masih belum cocok, maka ini diulang lagi perhitungannya, nilai parameternya diubah. Tentunya ini semua dilakukan menggunakan komputer ya. Orang membuat program komputer untuk melakukan ini semua. Jika dilakukan dengan tangan satu-satu akan sulit dan lama sekali selesai. Karena itulah programming atau komputasi sangat penting dalam fisika, khususnya fisika nuklir di sini. Nah, bicara model interaksi tentang nukleon itu orang bisa bagi dua, bahkan sekarang saat ini sudah ada 3 tipe ya. Tipe terakhir ini kita tidak bahas di sini. Jadi 2 tipe ini, pertama adalah yang berdasarkan ide Yukawa, yaitu 2 nukleon berinteraksi dengan mempertukarkan meson. Mesonnya bisa saja 1 ya, bisa saja 2, orang bikin model macam-macam. Yang lebih sederhana tentu yang ini ya, jika dipertukarkan hanya 1 meson. Model yang kedua yaitu yang disebut fenomenologis. Model ketiga yang lebih sophisticated, saya tidak cantumkan di sini, adalah berdasarkan effective field theory ya, teori medan efektif. Itu menggunakan teori perturbasi chiral yang itu sangat advance ya, kita tidak bahas di sini. Jadi bicara pengembangan model interaksi mengikuti ide Yukawa, orang sebut model meson, itu nyata tidak mudah juga ya. Jadi perkembangannya itu alot ya, cukup sulit perhitungannya. Sementara kita butuh potensial nuklir, interaksi atom nukleon untuk melakukan perhitungan, untuk bisa menganalisis fenomena-fenomena atau hasil-hasil eksperimen. Jadi berkembang juga model-model yang lebih praktis, ini disebut model fenomenologis kemudian ya. Jadi orang buat saja suatu ekspresi matematik, masukkan operator-operator yang dianggap perlu atau terbukti diperlukan ya. Kemudian ekspresi matematis model itu dimasukkan ke dalam perhitungan. Kemudian orang lakukan hal yang sama, yaitu orang bandingkan dengan data eksperimen. Orang lakukan proses fitting untuk menentukan nilai parameternya. Nah, model fenomenologis itu mulai dikembangkan tahun 50-an ya. Jadi ada jarak sekitar 5 tahun dari
atau bahkan dari ide pertama Yukawa ada jarak 15 tahun. Nah, model-model fenomenologis ini paling tidak itu suku-sukunya nanti digambarkan seperti ini. Jadi orang buat model seperti ini. Ini ada fungsi radius, jarak antar nukleonnya, ini lagi suatu fungsi radius yang berbeda. Ini adalah operator spin, karena nukleon memiliki spin ya. Kemudian ditambah lagi, ini namanya operator tensor seperti ini ya. Ditambah lagi operator spin orbit. Kita sudah lihat bahwa jika bicara nuklir, maka ini harus ada. Ini sudah terbukti bisa menjelaskan magic number. Jadi suku ini tidak bisa ditinggalkan ya, harus ada. Kemudian ada lagi suku yang lain ya. Jadi minimal ada 5 suku ini ya. Nah, bentuk operatornya bisa saja tidak persis sama, tapi sebetulnya saling berhubungan, jadi pada dasarnya sama saja ya. Model fenomenologis itu biasanya memiliki parameter yang jumlahnya banyak sekali ya, jumlahnya besar dibandingkan dengan model interaksi NN yang berdasarkan ide Yukawa ya, pertukaran meson. Tapi orang bisa lihat ya, kita bisa cek, katakanlah model interaksi berdasarkan pertukaran meson itu dikerjakan di mekanika kuantum kita kenal dalam ruang momentum ya, dengan menggunakan diagram Feynman segala macam. Nah, sementara model-model fenomenologis itu dikerjakan di ruang posisi atau ruang koordinat. Seperti juga Yukawa itu model interaksinya dia kerjakan di ruang posisi pada dasarnya ya. Tapi kita tahu bahwa dua ruang ini dijembatani oleh transformasi Fourier. Jadi jika orang lakukan transformasi Fourier pada model meson, orang akan dapatkan bentuk matematis yang ditemui di model fenomenologis. Begitu juga sebaliknya. Jadi dua model ini sebetulnya praktis adalah sama saja ya, model teori meson atau model interaksi nuklir yang disebut model fenomenologis. Berikutnya di sini kita lihat sifat-sifat empiris interaksi antar dua nukleon. Jadi yang sifat-sifat yang bisa orang simpulkan dari data eksperimen, dari pengamatan. Pertama, ini jelas berjangkauan pendek, kita tidak lihat fenomena nuklir pada objek molekuler atau objek atom, objek sel seperti itu tidak ya. Jadi ini interaksi NN orang dapatkan dia jangkauannya pendek. Orang juga bisa lihat dari fraksi ikat ya. Ini berarti jangkauannya pendek. Nukleon di dalam inti tidak bisa merasakan kehadiran nukleon lain yang jauh ya. Dia hanya bisa merasakan interaksi atau keberadaan nukleon lain di sekitarnya yang terdekat, tetangga terdekat saja. Nah, interaksi nukleon juga logis, bisa dipahami, dan ini sesuai pengamatan. Sifatnya adalah atraktif, saling tarik ya. Jika tidak, maka inti tentu sudah pecah ya. Bagaimana inti bisa terbentuk? Nukleon saling tarik. Jika tidak saling tarik, inti tidak akan pernah terbentuk. Nukleonnya saling tolak. Namun ternyata tidak selalu bersifat saling tarik atau atraktif. Jika dua nukleon didekatkan sampai jarak yang sangat kecil, justru sifat interaksinya menjadi sebaliknya, jadi saling tolak. Jadi kita tidak bisa memaksa dua nukleon untuk berdekatan sangat dekatnya. Jadi ini ada data eksperimennya, orang dalam hamburan nuklir, hamburan antar nukleon, orang itu bisa menghitung yang disebut pergeseran fase. Jadi gelombang yang datang, gelombang bebas, keadaan bebas, plane wave, itu dengan gelombang yang pergi itu sama-sama bebas ya.
ketika baru datang dari jauh tidak ada interaksi, gelombangnya bebas, keadaannya bebas. Ketika sudah bertumbukan kemudian saling menjauh, maka interaksinya karena jangkauannya pendek menjadi nol kembali, berarti keadaannya adalah keadaan bebas. Jadi datang keadaan bebas, pergi keadaan bebas, lantas bedanya apa? Bedanya ternyata ada pergeseran fase gelombang. Nah, ini orang bisa hitung dari data eksperimen, yaitu didapat jika pergeseran fase itu positif, ini dalam perhitungan di mekanika kuantum, maka interaksinya adalah atraktif ya. Nah, orang dapatkan pada energi tertentu, energi makin tinggi berarti jarak bisa makin dekat ya. Ini justru didapatkan phase shift atau pergeseran fase yang bernilai negatif. Jika bernilai negatif, justru interaksinya adalah repulsif. Jadi dari sini orang dapatkan bahwa pada jarak tertentu interaksi antar nukleon itu bersifat repulsif. Pada jarak yang lebih besar interaksinya bersifat atraktif. Sifat empiris yang berikutnya adalah interaksi nuklir harus mengandung suku tensor. Suku tensor misalkan gambarannya, nah ini suku tensor ya. Suku operator spin seperti ini adalah suku disebut operator tensor. Nah, itu terbukti ya bahwa jika orang tidak memasukkan suku ini, orang tidak akan pernah bisa menghitung energi ikat neutron. Jadi energi ikat neutron itu bisa diperoleh, bisa dihitung jika orang masukkan suku ini di dalam perhitungan, di dalam interaksi antar nukleon. Neutron terbentuk atau terdiri dari proton dan neutron ya, dua nukleon. Kemudian mengandung spin orbit, ini jelas paling tidak di fenomena nuklir orang mengenal magic number dan itu bisa dijelaskan dengan spin orbit. Jadi di interaksi antar dua nukleon pun ini harus ada. Dan untuk sistem nukleon pada hamburan nukleon orang juga dapatkan spin nukleon yang asalnya acak itu bisa setelah terhambur, setelah berinteraksi itu bisa terpolarisasi. Nah, ini bisa dihitung jika kita masukkan komponen spin orbit dalam interaksi antar dua nukleon. Ada lagi faktor-faktor lain yang juga sesuai pengamatan, yaitu mengandung suku spin-spin ya. Jadi spin-spin itu kita mundur sedikit. Nah, ini contohnya ya. Spin nukleon 1, spin nukleon 2 berinteraksi, maka ini mempengaruhi juga interaksinya. Ini tadi suku spin orbit. Kemudian juga bergantung pada isospin ya. Jadi bergantung apakah yang berinteraksi proton atau neutron. Ya, orang dapatkan interaksi untuk nukleon yang sama, entah NN ataupun PP, proton-proton atau neutron-neutron, itu berbeda jika nukleon yang berinteraksi itu tidak sama, misalkan proton dan neutron. Jadi jika nukleonnya sama dengan jika nukleonnya berbeda, itu ternyata interaksinya tidak sama. Ini orang sebut charge independent breaking ya. Jadi anggapannya harusnya kan tidak bergantung jenis nukleon. Nukleon mana saja, sepasang nukleon berinteraksi secara sama. Jadi charge independent, tidak bergantung apakah dia proton atau neutron. Tapi ternyata pengamatan menunjukkan ini berbeda. Jadi orang sebut ketidakbergantungannya itu pecah ya, charge independent breaking. Juga ternyata tidak sama. Jadi oke lah orang dapatkan jika proton dan neutron itu berbeda. Sekarang orang anggap neutron dengan proton-proton mungkin harusnya sama ya, karena ini kan sejenis. Ini kan dua jenis berbeda. Ternyata yang sejenis ini pun sama-sama neutron atau sama-sama proton itu berbeda. Jadi jika ini sama kan orang sebut charge symmetry ya, sama-sama positif, sama-sama netral.
ternyata itu pun berbeda. Jadi ini sifat ini disebut charge symmetry breaking. Tes dari model yang dibuat orang untuk interaksi antar nukleon adalah di sini, dengan menghitung sifat-sifat neutron yang terutama adalah energi ikatnya dan menghitung banyak besaran-besaran fisika pada fenomena hamburan antar dua nukleon, hamburan NN. Jadi ini adalah medan ujinya untuk model-model interaksi nukleon yang dibuat orang. Neutron itu orang ukur energi ikatnya sekian ya. Ini lemah sekali. Neutron itu adalah inti yang paling lemah, jadi mudah pecah ya. Ini energi ikatnya untuk ukuran nuklir ini sangat kecil, hanya sekitar 2 MeV. Jadi orang masukkan ini persamaan Schrödinger, modelnya di sini, yang model yang orang buat, kemudian orang selesaikan persamaan Schrödinger ini dan juga perhitungannya dengan bantuan komputer, maka orang dapatkan nilai energi ikat. Nah, ini dibandingkan dengan ini. Jika ini tidak cocok, berarti modelnya harus diperbaiki, ada yang belum sempurna di modelnya. Nah, model-model interaksi NN yang sekarang itu sudah bisa mereproduksi dengan baik energi ikat neutron. Orang bisa pakai. Oke. Nah, berikutnya medan ujinya adalah hamburan NN. Ya, ada banyak besaran yang di sini. Ya, besaran yang bisa diukur dan dihitung, berarti juga banyak besaran yang bisa dibandingkan untuk menguji atau untuk memperbaiki model interaksi NN. Saya perkenalkan dulu notasinya ya. Jadi orang tulis seperti ini. Ini berarti ini ada target A ditabrak oleh proyektil B, kemudian orang deteksi setelah tumbukan itu partikel C, dan ini partikel yang recoil orang tidak deteksi ya. Jadi ini proyektilnya B, ini yang dideteksi. Ini adalah target di awal, ini adalah recoil ya, partikel yang terpental ke arah lain yang kita tidak deteksi ya. Nah, untuk hamburan NN orang bisa buat ada 7 macam reaksi atau percobaan seperti ini. Ini berarti nukleon 1 sebagai proyektil menabrak nukleon 2. Kemudian orang deteksi nukleon 1 yang terhambur dan nukleon 2 yang recoil terpental orang tidak deteksi. Nah, pada notasi ini maknanya adalah ini semuanya spinnya acak ya. Orang tidak. Jadi di awal spinnya acak kedua nukleon ini, kemudian di akhir setelah tumbukan orang tidak lakukan pengukuran spin. Jadi nukleon 1 ini terhambur kemanapun dideteksi, orang tidak peduli spinnya apa ya. Semua dicacah, semua di count. Dari situ orang mendapatkan yang disebut besaran penampang lintang diferensial yang dirata-ratakan terhadap keadaan spin yang mungkin. Jadi singkatnya spin average differential cross section. Itu percobaan yang pertama, paling simple karena tidak perlu mengukur atau menyiapkan nukleon pada spin tertentu. Nah, percobaan yang kedua ini semua sama seperti ini, hanya ada tanda panah. Ini berarti ada nukleon datang sebagai proyektil yang spinnya acak menabrak target nukleon 2 yang spinnya juga acak. Kemudian terakhir orang deteksi nukleon 1 yang terhambur dengan mengukur juga spinnya, sementara nukleon 2 yang terpental orang tidak deteksi. Jadi di sini orang menghitung besaran polarisasi ya, dari spin dari nukleon 1. Jadi awalnya orang punya keadaan yang spinnya acak. Setelah bertubrukan orang ingin tahu apakah kemudian
nukleon 1 ini spinnya menjadi terpolarisasi ke arah tertentu. Jadi orang ukur besaran yang disebut polarisasi. Dan ternyata ya, nukleon bisa terpolarisasi. Ini menguatkan perlunya suku spin orbit. Nah, ini percobaan berikutnya dibalik. Jadi ketika datang proyektilnya terpolarisasi, spinnya pada arah tertentu, terakhir orang ukur penampang lintangnya ya, tanpa memperhitungkan spin. Ini orang ingin melihat asimetri. Jadi apakah hamburan yang nukleon 1 yang terhambur ke arah sini dengan yang ke arah sini itu penampang lintangnya sama. Orang dapatkan tidak sama ya. Jadi ada asimetri di interaksi nuklir. Besarannya disebut sebagai suatu vektor analyzing power. Percobaan berikutnya, ini orang ingin mengukur perubahan spin atau depolarisasi. Jadi nukleon 1 datang dengan spin tertentu, setelah bertabrakan atau berinteraksi dengan nukleon 2 dengan target, orang ukur nukleon 1 spinnya masih tetap sama atau berubah. Jadi ada perubahan polarisasi yang orang ukur besarannya disebut sebagai tensor depolarisasi ya. Berikutnya ini ya, orang sama seperti yang sebelumnya, hanya sekarang yang diukur adalah spin si nukleon yang terpental ini. Jadi orang ingin lihat apakah ada transfer spin ya. Awalnya yang terpolarisasi hanya nukleon 1 ya. Nukleon 2 sebagai target tidak terpolarisasi, acak spinnya. Tapi dengan interaksi ini setelah bertubrukan, apakah si nukleon 2 menjadi terpolarisasi. Jadi orang ukur besaran yang namanya tensor transfer polarisasi. Ini orang dapatkan juga ada, ternyata walaupun targetnya awalnya tidak terpolarisasi, akibat interaksi ini maka target menjadi terpolarisasi. Eksperimen berikutnya orang ukur ini namanya, yang diukur besarannya adalah parameter korelasi spin ya. Jadi bagaimana spin dua nukleon ini di akhir setelah bertabrakan apabila awalnya kedua-duanya spinnya acak. Orang dapatkan besaran yang disebut parameter korelasi spin. Kemudian juga orang bisa balik. Jika awalnya seperti ini, spinnya ditentukan pada arah tertentu, terakhir kita ukur penampang lintangnya, apakah nilainya akan sama ya. Jika ininya kita ubah-ubah polarisasinya. Di sini orang ukur tensor analyzing power. Itulah banyak-banyak besaran yang bisa diukur dan dibandingkan antara eksperimen dan teori untuk mengoreksi, mendapatkan model interaksi nukleon yang lebih baik ya. Ini cuma gambaran ya sedikit tentang kinematik hamburan NN. Jadi ini adalah momentum. Jadi di lab itu target diam ya. Hamburan N yang di sini adalah termasuk jenis tumbukan dengan target diam. Jadi targetnya diam. Jadi di kerangka momentum itu, kerangka lab itu di awal sebelum tumbukan itu momentum hanya dimiliki oleh proyektil partikel 1, momentumnya K. Setelah dia menabrak, maka proyektilnya terhambur ke sana dan target terhambur atau terpental ke sini. Sesuai hukum kekekalan momentum, maka jumlah momentum di akhir ini itu harus sama dengan jumlah momentum di awal karena momentum kekal ya. Jadi ini kalau kita jumlahkan ya dapatnya sesuai ya. Kemudian dalam perhitungan orang menggunakan kerangka acuan pusat massa. Jadi momentum yang dipakai adalah Q ini sesuai relasi ini ya.
di awal karena targetnya dia, maka Q nilainya adalah setengah K1. Jadi ini juga menggambarkan Q, atau tepatnya ini adalah 2Q ya, momentum di kerangka pusat massa. Dan setelah hemburan kita dapatkan momentumnya seperti ini, 2Q nya seperti ini. Jadi orang dapatkan dari sini ya, di kerangka lab ini momentum awal proyektil ke sana, momentum akhir proyektil ke sana. Orang dapatkan ini sudut hambur di kerangka lab. Kemudian di kerangka acuan pusat massa orang dapatkan momentum awal ini, momentum akhir ini. Orang dapatkan ini sudut hambur di kerangka acuan pusat massa. Nah, ini semua ini lingkarannya. Kita bisa tunjukkan dengan perhitungan atau bisa lihat dari analisis geometris. Ini ada lingkaran berjari-jarinya Q ya. Jika ini theta lab, maka ini berarti harus siku-siku ya, supaya ini memenuhi lingkaran, dan ini berarti 2 kalinya ini. Jadi untuk hamburan NN orang dapatkan bahwa sudut hambur di kerangka pusat massa itu 2 kali sudut hambur di kerangka lab. Seperti ini. Nah, gambar ini sebetulnya berlaku tidak hanya untuk NN, tapi untuk sembarang hamburan asalkan massa proyektil sama dengan massa target. Nah, energi berkaitan dengan momentum ya. Jadi garis putus-putus ini momentumnya bisa terhambur ke arah macam-macam, akan terpental ke arah macam-macam. Garis putus-putus ini merepresentasikan hukum kekekalan energi. Jadi di gambar ini ditunjukkan lengkap hukum kekekalan momentum dan juga hukum kekekalan energi. Kita akhiri sampai sini tentang model interaksi NN. Terima kasih.